Ayo teman-teman, let's work hard and have fun. Oh, activities pasti bisa. Teman-temanku sekalian, kita tahu bahwa lebih dari 70% remaja di Indonesia pasti memiliki permainan digital di handphonenya. Minimal satu, mulai dari Mobile Legends, Free Fire, Roblox, atau game lainnya. Aktivitas bermain game ini tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat atau anak-anak zaman sekarang. Biasanya bermain game digunakan sebagai sarana hiburan, membangun identitas digital, lalu tempat bersosialisasi dengan orang lain. Di dalam game, kita diajarkan untuk berpikir secara strategis, pengambilan keputusan secara cepat, dan bekerja sama dengan tim. Namun, penggunaan yang berlebihan dan tanpa kontrol juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama jika ada unsur kompetisi dan konsumtif di dalamnya, atau bahkan mengarah ke praktikum perjudian digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam satu server. Terima kasih atas kesempatan terbuka dalam lomba ORC kreasi sehingga saya, Bayu dari SMK Agama Cendekia, menyuarakan keresahan saya mengenai judi online di kalangan sebaya saya. Teman-teman sebayaku, dalam 6 bulan terakhir, fenomena judol semakin meresahkan masyarakat, terutama pada remaja. 2 remaja dilaporkan meninggal akibat kalah bermain judol. Setelah kalah bermain judol, ada yang rela mencuri untuk menjadikannya modal bermain judi. Tak jarang, mereka juga menjual apapun yang mereka punya di rumah. Bahkan walaupun mereka tahu mereka membutuhkannya, mereka akan menjualnya untuk modal bermain judol. Yang lebih mengkhawatirkan, proses terjebaknya seseorang dalam jerat judol ini seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil atau yang biasanya disebut dengan cuman nyobain aja atau cuman iseng. Seorang remaja pertamanya mencoba untuk top up untuk pertama kali hanya untuk membeli skin favoritnya. Ini mungkin memang tidak memiliki unsur judol. Ini hanya unsur iseng saja. Namun ketika menang, muncullah euforia atau sebuah pemikiran bahwa kita harus membeli jika kita ingin bermain game itu menang. Ketika uang jajan kita habis, terkadang kita mulai meminta tambahan uang pada orang tua dengan dalih membeli kebutuhan sekolah atau membeli paket data. Jika belum cukup, kita beralih meminjam ke keluarga terdekat. Yang lebih parah bahkan ada yang sampai pinjol teman-teman atau meminjam online di beberapa aplikasi. Dan kondisi lebih parah, demi menambah modal untuk bermain judol, beberapa remaja menggadaikan barang pribadi seperti HP, laptop, bahkan TV keluarga. Padahal itu barang yang masih bisa kita gunakan dan dibutuhkan untuk cari di rumah. Tak jarang sampai menjual galon gas LPG di rumah secara diam-diam. Ketika semua sudah habis dan kekalahan terus berlanjut, tindakan nekat pun diambil. Mencuri uang orang tua, ngambil barang milik tetangga yang bukan hak kita, bahkan membobol warung demi harapan sembuh itu. Namun kenyataannya, lingkaran kekalahan justru terus membesar dan menyebabkan kita semakin dalam. Data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat bahwa perputaran uang judi online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun. Bukan uang yang sedikit. Dengan mayoritas pemain berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa seperti kita. Kalah dalam game memang hal yang biasa. Tapi sebagian remaja, ada yang marah, melempar ponselnya, bahkan ada yang berjanji akan balas dendam dengan cara membeli item tambahan atau melakukan top up demi menang ronde berikutnya. Dari sinilah lingkaran itu dimulai. Pertama, dimulai dari kalah. Kedua, kita top up. Ketiga, kita menang sebentar, lalu kita kalah lagi. Tanpa sadar, kita tidak lagi bermain game, tetapi sedang dimainkan oleh game itu sendiri. Fenomena kalah dari game ini menyangkut kendali diri. Banyak remaja rela menguras tabungan, meminjam uang, bahkan berbohong pada orang tua demi membeli kemenangan di dunia maya ini. Inilah titik di mana hiburan digital bertransformasi menjadi jebakan digital. Game yang seharusnya melatih refleks dan kerjasama berubah menjadi ladang komersialisasi emosi. Kalah tidak sekadar kalah, tetapi ini memicu emosi impulsif yang membuka pintu menuju praktek perjudian tersebut. Dan saat pemain yang tidak lagi mendewasakan, tetapi menjerat, disitulah kita benar-benar kalah dari game. Teman-teman, praktik ini sering sekali tidak kita sadari. Mulanya kita dipandu untuk membeli item, skin, atau membuka loot box. Namun perlahan, kebiasaan ini menimbulkan pola pikir bayar untuk menang atau yang biasa kita sebut pay to win. Dari sinilah jebakan itu dimulai ketika kesenangan berubah menjadi kebutuhan, dan kebutuhan bergeser menjadi ketergantungan. Tak jarang, teman-teman, supaya kita rela menguras tabungannya hanya untuk naik peringkat lebih cepat. Kemudahan akses internet dan kurangnya literasi finansial membuat generasi muda menjadi kelompok yang sangat rentan terjebak dalam praktik judi online ini. Pemerintah memang telah memblokir ribuan situs judol, tetapi tanpa kesadaran dan pengawasan dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta diri sendiri, masalah ini akan sulit teratasi. Sudah menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan ekonomi keluarga, rusak moral, dan memicu tindak kriminal seperti itu. Kini teman-teman, kita telah mendapatkan gambaran mengenai judol tersebut dari gawai bintang kita. Saya harap melalui video saya ini, teman-teman dapat berpikir ulang sebelum memulai suatu game online yang mungkin kita anggap hanyalah sebuah mainan. Dari sudut pandang berbeda, ini saya harap kita bisa semakin bijak dalam menggunakan gawai bintang kita. Karena kemenangan terbesar dari judol adalah ketika kita berhasil untuk berhenti melakukannya. Sekian dari saya, salam satu server. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.